Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Amazing Grace atau Hyper Grace. Nas firman Tuhan terambil dari Efesus 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam beberapa hari ini, renungan firman Tuhan gencar membahas mengenai iman dan perbuatan di dalam hubungannya dengan keselamatan kita. Saudaraku, di dalam kita memahami kebenaran firman Tuhan, semuanya akan melalui yang namanya proses pertumbuhan. Yang paling penting ialah saudara boleh meresponi kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati saudara untuk mengenal Dia. Demikian juga kerinduan untuk bertumbuh. Semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Pertumbuhan yang digambarkan di dalam Alkitab itu pertama-tama disebutkan kita seperti bayi yang selalu haus akan air susu yang murni. Kemudian juga ada disebutkan level pertumbuhan itu kanak-kanak yang masih belum siap dengan yang namanya makanan keras. Dan yang terakhir, orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Tentunya mereka adalah orang-orang yang siap memakan makanan-makanan rohani yang keras, termasuk di dalamnya teguran, didikan, dan hajaran Tuhan. Nah saudaraku, sampai di manakah level pertumbuhan rohani saudara sekarang? Saudara tidak usah takut dengan yang namanya penyesatan. Ketika saudara percaya kepada Kristus, maka Ia mengutus Roh-Nya tinggal di dalam kehidupan saudara untuk memimpin saudara di dalam seluruh kebenaran. Saya percaya kita tidak akan pernah bisa selalu memfilter dengan benar pengajaran-pengajaran apa saja yang masuk di dalam hidup kita, baik yang kita jumpai melalui para pengkhotbah, pengajar firman Tuhan di gereja, maupun dari sosial media, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Tetapi yang saya tahu pasti, ketika kita rindu untuk bertumbuh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mengiringi pertumbuhan kita. Ia dengan sendirinya akan mengajari saudara mana kebenaran yang harus disingkirkan, mana kebenaran yang tetap dipertahankan. Karena sekali lagi, Roh Kudus akan menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Ketika kita masih kanak-kanak, kita selalu melihat segalanya itu tampak benar, tampak baik. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika kita mulai dewasa, saat kita mulai naik kelas, SMP, SMA, apa yang tadinya atau apa yang dulunya terlihat benar, ternyata ada yang salah, ternyata ada yang keliru. Nah demikian juga saudara di dalam Tuhan, baik pengetahuan, pemahaman saudara, di dalam saudara bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan, pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru, pasti ada yang sedikit menyimpang. Tetapi seiring saudara bertumbuh dengan benar, saudara pasti boleh memperbaharui pemahaman atau doktrin yang selama ini saudara yakini dan saudara pegang. Beberapa tahun yang lalu muncul sebuah ajaran yang dinamai Hyper Grace. Saya tidak sepenuhnya tahu mengenai konsep Hyper Grace itu seperti apa, tapi yang saya dengar dari kebanyakan orang ialah ajaran ini bisa dikatakan sedikit menyesatkan. Grace itu artinya anugerah, kasih karunia. Hyper itu artinya kasih karunia yang dilebih-lebihkan. Keyakinan di dalam Hyper Grace ialah kita diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tentunya kita sepakat sampai di sini. Sebagaimana ayat pembacaan kita di dalam Efesus 2 tadi, setiap kita memang diselamatkan oleh karena iman, oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia Tuhan yang besar. Tetapi kemudian ada konsep yang berkata bahwa di dalam Hyper Grace ini kita tidak perlu lagi mengakui atau menyesali dosa-dosa yang kita lakukan.
Sehingga kita tidak perlu bertobat setiap hari, karena sekali kita percaya, karena sekali kita diselamatkan, maka kita akan tetap diselamatkan apapun yang terjadi. Kalau tidak salah seperti itu yang saya dengar. Dan saya ingin menanggapi hal ini. Sebenarnya kasih karunia atau karis dalam bahasa aslinya itu sesuatu yang sudah terlalu besar, bahkan sangat amat besar, sangat amat mulia, sehingga kasih karunia atau anugerah itu tidak perlu ditambah embel-embel kata hyper di belakangnya. Karena kasih karunia itu memang sudah amazing, memang sudah sangat luar biasa. Konsep dasar mengenai kasih karunia atau anugerah, yang empunya atau yang memberi tidak punya kewajiban untuk memberikannya, sementara yang menerima juga sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi sang pemberi anugerah ini tetap memberikan juga kasih karunia ini, sekalipun yang menerimanya tidak layak. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita pegang yang paling utama ialah saya dan saudara ini sebenarnya tidak layak diselamatkan, tidak layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Yang paling layak kita terima ialah kita dihukum mati, kita dilemparkan masuk ke dalam lautan api neraka yang kekal, kita binasa di sana dimakan cacing-cacing. Itu yang paling layak kita terima. Tetapi syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, maka semua dosa-dosa kita diampuni, baik dosa dan kutuk kita di masa yang lalu, baik dari orang tua, dari leluhur kita, semuanya sudah dipatahkan oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tetapi ada satu hal yang perlu saudara garis bawahi di sini, yakni ayat firman Tuhan di dalam Roma 6 ayat 1 dan 2 yang berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima kasih anugerah Tuhan, kita disebut sebagai hamba-hambanya Tuhan. Kita bukan lagi hamba dosa yang hidup melayani dan memuaskan keinginan kita, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Di dalam diri kita ada benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa, tetapi kita masih melekat di dalam daging yang selalu mengajak kita untuk melakukan dosa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengerjakan keselamatan kita mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam batin kita, sembari kita memikul salib, menyangkal diri. Saya memandang bahwa inilah respon yang terbaik dari kita terhadap kasih karunia Tuhan, yaitu kita tidak ingin berbuat dosa lagi. Sekalipun pada akhirnya mungkin dalam perjalanannya kita jatuh bangun di dalam dosa, tetapi progresnya itu semakin hari kita semakin bisa menguasai diri kita, menguasai tubuh kita. Dan seiring dengan kedewasaan rohani kita akan semakin mantap berkata tidak pada dosa dan iya pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Mari Tuhan memimpin dan menuntun kami setiap hari, agar kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih, dan hidup yang senantiasa menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Sampai bertemu di podcast Renungan Pagi yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.